Ketemu lagi, halo, halo, halo. Gracious people, kekasih Kristus. How are you today? Wih, gaya banget Pastor Rich pakai bahasa Inggris segala. Ya. Oke, kita hari ini lanjut ya. Pertemuan ini kita lanjut lagi. Masih bicara tentang rapture. Hari ini rapture yang kedua. Tapi sebelum mulai, Ibu Gembala boleh berdoa dulu. Silakan Ibu Gembala. Iya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau selalu ada bagi kami, Engkau memelihara kehidupan kami masing-masing, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu, Kristus. Dan kami berdoa untuk Pastor Rich yang akan menyampaikan kebenaran firman. Ada kewahyuan yang baru, Roh Kudus yang menuntun setiap perkataan. Dan kami pun yang mendengarkan, kami diajar oleh Roh Kudus untuk mudah memahami firman-Mu menjadi kekuatan termanifestasi dalam kehidupan kami masing-masing. Kau beracara ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sayangku Ibu Gembala. Puji Tuhan. Ya, apa kabar Anda? Kita ketemu lagi. Dan saya percaya juga akhir-akhir ini Anda rajin mengikuti media sosial, mengikuti berita-berita. Dan pasti berita yang semua orang ya di Indonesia ini pasti mencari tahu ya tentang keadaan-keadaan yang terjadi di luar Indonesia. Istilah kerennya itu geopolitik. Tenang saudara, jangan marah sama saya. Jangan marah dengan Pastor Rich. Karena kalau udah bilang politik, biasanya banyak sekali orang Kristen Indonesia itu langsung alergi, orang bilang. Langsung, wah jangan berpolitik Pak Pendeta. Politik itu begini bla 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 bla. Padahal begitu kita minta izin mau mendirikan gedung gereja, ada keputusan politik itu di satu daerah. Ada perda lah, ada apalah. Itu semua karena politik saudara. Jadi yuk kita mulai sekarang jangan buta-buta yuk dengan politik ya. Jangan, gereja jangan anti dong. Gereja malah melahirkan orang-orang yang jago di dalam dunia politik. Jago apa? Jago membawa kebenaran. Jago membawa terang. Supaya politik yang gelap itu jadi politik terang gitu dong. Jangan kayak sekarang ini. Malah orang-orang Kristennya jadi melempem. Aktif di politik tapi malah berpihak kepada yang warnanya bukan terang tapi agak redup-redup begitu. Oke. Ya, pasti Anda sekarang ini mendengar banyak berita tentang perang ya, geopolitik di luar Indonesia, Timur Tengah dan macam-macam. Dan ya, semoga Anda sadar bahwa kita hidup di dunia yang sama. Apa yang terjadi di dunia ini akan mempengaruhi semua kok. Sekarang ini masa di mana satu terjadi di satu bagian dunia, itu bukan terlokalisir satu daerah saja, satu kota, satu negara. Tidak, ini masanya itu sakit saja kita baru melewati kan pandemi COVID itu. Dulu pernah ada di tahun berapa tuh ada Ebola. Itu hanya satu negara. Sekarang ini sudah masa akhir jadi hal-hal itu akan menjadi mendunia, mengglobal. Nah apa yang terjadi di Timur Tengah itu kita harus perhatikan juga kan. Dan bagi kita orang percaya ya kita perhatikan apa? TV, mainstream, medsos. Ya itu hanya untuk mengkonfirmasi saja. Tapi panduan kita di mana Pastor Rich? Ya tentu saja Alkitab lah. Kok bisa? Iya kan
perang Israel dengan Iran lah, dengan proksi-proksinya. Kalau Anda senang baca Alkitab, Anda akan ketawa sendiri kok. Anda akan bilang, what next? Next. Nah, Anda kenapa begitu Pastor Rich? Sudah tertulis semua di Alkitab. Ya, saya motivasi Anda deh baca Yeskel ya. Yeskel 38-39. Nah itu kalau Anda mau lihat, nanti Anda akan lihat, oke, cek 1 sudah. Cek, next, cek. Nanti Anda akan tahu, oh iya ya ternyata ada di Alkitab kita ya. Nah makanya mulai belajar, ada tuntunan, ada panduan di Alkitab kita. Namanya itu apa? Namanya nubuatan yang belum terjadi di Alkitab. Dan sekarang mulai terjadi satu-satu. Oke, saya nggak mau ngomong itu, tapi saya mau mulai dari situ untuk memulai Rapture 2 ini. Kalau Rapture ada juga, Pak Gembala. Ada, tenang aja. Baca aja dulu Yeskel 38-39. Anda akan tahu kok. Cuma kita nggak tahu tanggal bulan tahun, tapi peristiwa-peristiwanya itu diberi gambaran dalam Alkitab. Roh Kudus yang ada di hati dan pikiranmu akan menjelaskannya, menariknya menjadi sebuah interpretasi pada masa kekinian. Gitu. Paham saudara ya? Nah saya mau mulai dari sini. Anda pasti dengarkan peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Ada yang dibunuh dengan begini, ada yang begini, dibilang, wah ini pasti ada penyusup-penyusup. Iya kan saudara? Iya. Dibilang mata-mata. Mulai dituduh lembaga ini. Nah, saya mau bilang begini. Kadang tanpa kita sadar, kalau yang namanya penyusup, penyamaran, itu pasti berusaha sesempurna mungkin untuk tidak diketahui. Iya kan saudara? Namanya menyamar, namanya menyusup. Kalau belum apa-apa udah ketahuan, itu bukan namanya penyamaran, itu namanya bukan mata-mata. Itu namanya bukan penyusup. Itu langsung jelas ketahuan begitu saudara. Nah, tapi sebelum kita melihat apa ini, Pastor Rit, memang ada penyusup di dalam gereja. Dari negara mana? Bukan, saya nggak bicara tentang itu. Saya hanya memberi pijakan berpikir saja, gambarannya kayak gitulah gitu. Yang sedang terjadi di dalam dunia kekristenan, yang sedang terjadi di pikiran-pikiran para teolog-teolog, yang terjadi di pikiran-pikiran orang yang cuma ingin tahu, tapi tidak mau ingin mengenal siapa Tuhannya. Seperti itu penyusupan itu. Tapi sebelum itu saya minta tolong Ibu Gembala dulu deh. Tolong bacakan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai 18. Ibu Gembala boleh baca TB ya. Judul perikopnya apa ya? 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Silakan Ibu Gembala judul perikopnya. Dengan judul Kedatangan Tuhan. Wow. Sebentar Ibu Gembala. Ngeri. Saya belum siap. Saya belum ini. Gimana saya? Nah, kalau Anda yang mendengar ini punya sedikit hati dan pikiran kayak saya tadi ucapkan, karena apa? Nah itulah karena penyusup. Apa itu Pak Gembala? Nanti ya kita lanjut. Lanjut Ibu Gembala. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan.
kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, sudah Ibu Gembala? Ya, Terhibur Ibu Gembala? sangat terhibur. Sangat terhibur. Ya, saudara, itu bagian pembacaan pertama. Hari ini ada dua ya. Ada dua bacaan. Nah, saudara, siapa yang tidak sedih pada waktu ditinggalkan? Apalagi kalau ada keluarga, saudara, kerabat yang sangat dekat itu meninggalkan kita. Meninggal bukan pergi ke kota lain, tapi meninggal dikubur, mati. Siapa yang tidak sedih? Saya waktu bapak saya meninggal, saya nangisnya itu sampai air mata saya habis, saudara. Tapi waktu orang lain yang meninggal, keluarga lain yang meninggal, saya bilang, udah jangan terlalu berlebih-lebihan. Begitu saya berlebihan juga, saudara. Nangis sampai di pinggir peti. Jadi saya bilang begini, tidak ada manusia yang kalau ditinggalkan meninggal oleh keluarga atau saudara atau siapapun yang dekat gitu, tidak akan bersedih. Betul gak, saudara? Pasti ada, tinggal responnya aja. Ada yang sampai yang dibilang di ayat ini tadi seperti tidak ada pengharapan gitu. Menangis meraung-raung, guling-guling, merayap di tembok. Enggak, memangnya cicak. Iya, jadi tidak ada manusia tidak sedih waktu ditinggalkan. Nah, kejadian sedih ditinggalkan ini sampai dipikirkan begitu mendalam oleh orang-orang Tesalonika, saudara. Nah, Paulus nggak mau mereka yang udah percaya Yesus kayak nggak punya pengharapan. Karena Yesus itu pengharapan kita yang memang kita perlukan. Dialah yang akan menyempurnakan semuanya. Makanya ada satu yang Paulus mau beritahu kepada orang-orang Tesalonika. Jangan sampai mereka bersedih berkelanjutan. Mereka mau apa yang akan mereka dapatkan juga karena percaya kepada Yesus. Itu juga didapatkan oleh saudara-saudara mereka yang juga percaya kepada Yesus. Tapi udah duluan meninggal. Sedih kan? Nah, makanya Paulus mau menghibur mereka dengan kata-kata ini. Makanya ayat 18, coba ulang ayat 18 sayang. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, perkataan-perkataan ini tuh apa? Ya Anda baca dari ayat 13. Intinya bahwa kalau orang yang percaya kepada Yesus pasti percaya juga. Yesus kan mati dan sudah dibangkitkan. Berarti akan ada yang bangkit. Orang yang percaya Yesus juga ikut bangkit. Kemudian akan dikumpulkan bersama dengan dia. Bersama dengan Yesus. Jadi bukan melayang-layang kayak Casper itu. Enggak. Dikumpulin bersama Yesus. Itu kebahagiaan kan. Siapa yang gak bahagia? Tiap hari Minggu kita nyanyikan. Wah, kita memuji Yesus. Begitu meninggal melayang-layang. Sedih ya. Ini enggak, begitu meninggal dikumpulkan bersama Yesus. Katakan kiri kanan, kalau saudara mendengar ini kiri kanan ada siapa begitu, bilang dengerin tuh.
nggak melayang-melayang, tempatnya udah tepat, tempatnya udah jelas. Kita ini orang percaya, kalau mati jelas kemana bro, gitu. Jelas kita kemana kalau kita mati, sister, oma, opa, opung, tulang, apalah ya. Kita ini orang percaya kalau mati itu jelas kemana. Dikumpulkan bersama Yesus. Dan kita juga sekarang ini yang masih hidup. Nanti ada waktu kita akan dikumpulkan bersama. Mereka duluan diangkat, ketemu Yesus, diganti tubuhnya. Kita yang masih hidup pun akan diangkat. Tubuh diganti dulu, itu yang namanya rapture. Ada kabar gembira untuk kita semua orang percaya. Saya akan ketemu lagi dengan bapak saya. Walaupun dia sudah meninggal duluan. Kapan itu, Pastor? Ya nanti waktu ketemu dengan Yesus, waktu rapture, tubuh sudah diganti dengan tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Yesus. Nggak ada yang tua, nggak ada yang batuk-batuk, nggak ada sakit kok. Nah itulah kabar gembira yang Paulus mau tekankan dan diingat dan disampaikan kepada siapapun juga selain di Tesalonika dan juga orang-orang di sekitar mereka. Anda akan cek di surat Tesalonika ini, di bagian-bagian terakhir, pasal terakhir, Paulus mau surat ini itu dibacakan loh kepada banyak orang. Kenapa? Ini kabar yang menghibur, menggembirakan. Ada terjemahan yang bilang ayat 18 itu menguatkan hati. Kata-kata ini tuh menghibur, menguatkan hati. Paham saudara? Harusnya di masa-masa sekarang ini perang apa segala macam ini. Harusnya kata-kata ini menghibur kita. Kita akan bilang asik. Sebentar lagi rapture. Asik. Ketemu Yesusku, ketemu opungku, ketemu tulangku, ketemu inang boru, ketemu oma opa, ketemu paman bibi, papa tua, mama tua, nenek tua, kakek tua. Asik. Kita akan ketemu lagi. Harusnya sekarang ini tuh kita gembira loh. Kenapa? Waktu kita berkumpul bersama semua orang percaya, itu sebentar lagi, nggak lama lagi. Anytime. Kapan saja bisa terjadi. Saya nggak tahu tanggal bulan tahunnya. Tapi pokoknya tandanya udah kan. Jadi gempa makin gede, ya kan? Berita perang, rumor perang makin sering kita dengar, bahkan tiap hari. Jadi kita akan gembira harusnya. Sekarang ini bukan waktu ketakutan, ini waktu gembira harusnya bagi kita orang percaya. Pertanyaannya, kenapa berita rapture itu menjadi kabar buruk bagi sebagian orang Kristen? Kenapa berita tentang rapture yang harusnya menggembirakan, menghibur, menguatkan hati di sini ada 18 itu kok malah memecah belah kita atas nama kita bilang, oh kamu pegang doktrin ini, oh kamu pegang doktrin itu, premila, amila, postmila, mil. Kalau Pastor sih Indomelek ya. Minum susu saya. Ya. Untuk sumber protein bagi otak. Coba Anda tanya dalam diri Anda sendiri saja. Gak usah tanya sama pendetamu, jangan tanya sama yang khotbah di gereja, nanti berantem. Itu yang saya bilang. Kok Alkitab kita, panduan kehidupan kita, firman Tuhan yang mengatakan kamu harus mengatakan kata-kata ini untuk saling menghibur loh. Untuk saling menguatkan hati loh. Tapi kok malah membelah kita.
membelah kita orang Kristen, berarti bermasalah kan? Pertanyaannya, apakah Tuhan yang bermasalah? Apakah Alkitab yang bermasalah? Tidak, yang bermasalah otak kita. Kenapa? Otak kita disusupi. Ada yang masuk ke otakmu, Pak Pengajar. Ada yang masuk di otakmu, Pak Pengkhotbah, Pak Pendeta, Pak Pejabat, Pak Penatua. Kenapa? Engkau dengarkan manusia yang menginterpretasikannya dengan pikirannya sendiri. Hati-hati saudara. Nah, sudah ada yang menyusup masuk dalam pikiran. Diam. Nah, untuk tahu itu, yuk Anda dengerin yuk spiritual check up 1, spiritual check up 2. Udah ada kok, tinggal Anda dengerin saja. Saya sudah berikan panduan, tapi saya bukan tipe untuk menunjuk-nunjuk kamu sesat, kamu bidat, kamu sesat, kamu bidat. Iya kan? Enggak. Saya beri apa yang Alkitab katakan, silakan Anda menilai sendiri saja. Apakah otakmu sudah kemasukan penyusup? Apakah otakmu sudah disusupi? Saya nggak tahu. Anda yang tahu. Jadi, kalau Anda ingin tahu, ya coba Anda dengarkan. Spiritual check up 1, spiritual check up 2. Nah, ya tadi saya bilang di awal, penyusup itu atau yang menyusup atau yang menyamar itu berusaha sesempurna mungkin tanpa diketahui, tanpa disadari. Nah, tanpa disadari ini nih yang bahaya. Anda mungkin yang punya prinsip atau konsep atau doktrin, pegang doktrin A, B. Anda tanpa sadar, Anda tanpa mengecek kembali ke dalam Alkitab. Anda tanpa sadar Anda sudah dibawa salah kan? Contohnya ini, saya ambil satu ini aja tentang rapture. Banyak sekali doktrin macam-macam. Oh kamu post-meal ya. Oh kamu pramil ya. Oh kamu amil ya. Oh enggak, saya Indomelek. Aman toh? Itu aja kok repot. Ya baca Alkitab lah. Selidiki saja. Tanyakan dalam dirimu. Ini Alkitab firman Tuhan bilang kata-kata ini kamu pakai untuk menghibur, menguatkan hati. Kenapa kok kita di kekristenan kita kalau yang sinode ini bilang premil, kalau yang ini bilang postmil, yang ini bilang amil, ini yang bilang nggak hamil-hamil. Aduh lucu deh. Berarti yang salah siapa? Bukan Alkitab yang salah, bukan firman yang salah, bukan Tuhan kita yang salah, tapi kita yang belum mengerti. Yang salah berarti manusianya. Kenapa? Karena disusupi pikirannya. Akhirnya tanpa menyadari bahwa dirinya menjadi antek. Antek siapa? Pak Gembala. Pak Gembala ini asal tuduh aja. Enggak, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri kok. Makanya kalau mau mengartikan Alkitab, mau menginterpretasikannya, nggak usah baca buku tulisan orang dulu. Baca Alkitab, komunikasi dengan Roh Kudus. Makanya biarkan dirimu dibaptis dengan Roh Kudus. Tandanya apa Pak Gembala? Ya berbahasa roh lah. Jadi kalau belum berbahasa roh Pak Gembala, ya saya singkat cerita, baca Alkitab aja lah. Yang menyusupi siapa sih pikiran-pikiran para teolog, penulis-penulis yang bikin konsep-konsep ini, Pak Gembala? Siapa Pak Gembala? Kalau saya bilang setan, Anda percaya nggak? Pak Gembala ini kayak orang karismatik aja, dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Enggak, ini enggak dikit-dikit setan. Orang ini battle terakhir, pertempuran terakhir nih sebentar lagi. Aduh, the final battle. Kalau Anda nggak percaya, biarlah Alkitab menerjemahkan dirinya ya. Yo,
beberapa waktu lalu saya bilang, saya tidak akan keluar konteks ya. Saya akan bukakan juga di Tesalonika ya. Bahwa setan ikut berperan membuat Anda yang menyampaikan konsep-konsep itu tanpa sadar dia memakai kepintaranmu, dia memakai pengaruhmu, dia memakai keterkenalanmu. Akhirnya menjerumuskan orang lain yang harusnya digembirakan, dihibur, dikuatkan. Akhirnya jadi berantem. Kamu kubu Premil, kamu kubu Amil, kamu kubu Posmil. Saya kubu Indomil. Nah, di mana itu Pak Gembala? Yuk kita nggak keluar dari Tesalonika ya. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Silakan Ibu Gembala tolong bacakan. Ini Paulus sendiri yang ngomong ya. Yuk silakan. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu. Sebentar, saya stop dulu. Paulus bilang di dalam suratnya itu, karena dia tidak bisa datang, makanya dia tulis surat ini. Karena apa? Ada yang menghalangi dia. Tapi niat dia itu udah berkali-kali. Tapi selalu dihalangi oleh penyusup ini. Caranya gimana? Saya nggak tahu. Mungkin beda pada waktu itu. Silakan terusin Ibu Gembala 18. 18 saya ulang. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Paham saudara? Paulus tuh sadar. Dia mau memberitahu ini. Dia malah bilang, kami ini berusaha datang lebih dari sekali. Tapi dihalangi oleh iblis. Makanya dia tulis surat ini. Dan di terakhir dia bilang, yuk bacakan surat ini kepada orang-orang. Kenapa? Ini kabar yang menghibur, menggembirakan dan menguatkan hati. Kita malah jadi anteknya iblis, menghalangi kabar gembira yang menghibur, menguatkan hati untuk menguatkan hati orang-orang. Malah membuat lemes, malah memecah belah. Apakah Anda antikristus? Ya udah cek aja lah di spiritual check up 1, spiritual check up 2. Apakah Anda sudah terpapar dengan spirit antikristus? Ya, dengarkan spiritual check up 1 dan check up 2 ya. Jadi, Anda sadar nggak? Anda sedang jadi antek siapa? Kenapa? Dia menyusup ke pemikiranmu. Dia menyusup ke buku-buku idola penulismu. Saya nggak bisa pungkiri, setiap orang punya idola kok. Pendeta idola yang diikuti bahkan lebih dari firman Tuhan. Ada penulis-penulis buku yang terkenal, apalagi kalau dari luar negeri gitu. Wah, ada yang Anda begitu, lengket. Pokoknya apa yang dia tulis, apa yang dia simpulkan, jadi kesimpulan saya juga. Kenapa sih Anda nggak mau baca Alkitab dan minta tolong Roh Kudus menyimpulkan sesuatu untuk dirimu? Itu baru. Makanya perlu Roh Kudus. Untuk lebih jelas, nonton, dengarkan di Take It Away. Sudah kok. Pastor itu sudah taruh semua. Saya nggak mau nuduh Anda apa, enggak. Dengarkan itu di Giacom Channel, di Rich Production TikTok. Baru Anda tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus tuh mau banget mengajari Anda. Jadi sekarang ini kita dalam dunia kekristenan, kenapa terbelah? Kenapa? Karena iblis pakai cara yang begitu tanpa kita sadari. Masuk ke dalam otak kita. Masuk dari mulut-mulut orang-orang yang kita idolakan. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Iblis itu bukan kayak zaman saya dulu ya. Makhluk-makhluk yang mengerikan. Enggak, sekarang itu enggak disadari loh dia.
Bahkan dalam Efesus 6 itu dibilang musuh kita itu bukan darah dan daging. Gak kelihatan. Tetapi roh, spirit yang mempengaruhi. Mempengaruhi kalau manusia di mana? Hatinya, pikirannya. Kalau dia pinter, pikirannya, mulai diolak-alik itu Alkitab, dibikin kesimpulan sendiri. Karena ada yang mendukung, dia merasa bahwa berarti ada yang dukung nih. Ada penulis buku dari dokter profesor siapa ini, si mekeleketeka bekas-kepak itu kan. Langsung, berarti ada. Alkitab udah bilang menghibur, menguatkan hati. Kok malah membelah kita? Kok bukan menghibur, tapi memecah? Yesus itu menyatukan, saudara. Kok kita memecah belah ya? Anggota tubuh Kristus. Oh iyalah, tangan-tangan, kaki-kaki. Kok kita potong-potong, kita belah-belah, kita pisah-pisahkan. Oh Yesus mau satukan di atas, di bawah kepalanya, yaitu dia. Kok kita jadi kayak lebih hebat dari Yesus? Hai iblis, enya engkau. Oh, kan gitu Yesus bilang kepada Petrus. Coba Anda cek perikop itu. Apa yang bermasalah dengan Petrus? Hatinya? Tidak. Dia mencintai Yesus, makanya dia mencegah Yesus masuk ke Yerusalem kan. Coba Anda cek perikop itu, Anda akan ketemu. Pikiranmu tidak sama dengan pikiran Allah. Nah loh. Pikiran Pak Pendeta, pikiran Pak Pengajar, Pak Doktor, double degree, triple degree, quartet degree. Aduh, ampun deh. Coba belajarlah tuh, dengerin Take It Away. Bastaso tuh apa? Yesus tahu itu. Oke, jadi ada yang menyusup ke dalam pikiran para orang-orang pintar ini. Akhirnya mengajarkan hal-hal yang memecah belah kita. Hanya mencari pengikut untuk dirinya. Orang-orang seperti ini jauh dari kasih. Jauh dari mengasihi sama. Enggak, saya mengalami itu kok. Nanti ada satu waktu true story dari Pastor Reed. Nantilah ya. Kalau memang Roh Kudus bilang sampaikan saya sampaikan. Kalau enggak. Tapi kali ini Rapture 2 tolong diingat ya. Ini ada kabar gembira, menghibur, menguatkan hati. Di Alkitab bilang begitu. Paulus berusaha membawa ini ke jemaat Tesalonika. Dihalang-halangi oleh iblis. Makanya dia tulis surat ini. Makanya dia suruh bacakan ini kabar gembira ini. Yang menghibur dan menguatkan. Jangan putus harapan. Kok kita malah dibelah-belah ini? Bagaimana kita menyatu kembali? Asik. Rapture. Sebentar lagi. Asik. Puji Tuhan. Yuk dengarkan kembali. Buka hatimu, tenangkan. Pikiranmu juga tenangkan. Minta Roh Kudus mengajarimu dan mencerahkan. Amin. Untuk firman Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih Roh Kudus. Engkau sepanjang firman tadi, sepanjang ulasan tadi, Engkau bekerja di setiap hati. Engkau bekerja di setiap pikiran. Bahkan Engkau menyembuhkan Tuhan Yesus semua yang sakit. Ada penyelesaian masalah dari firman ini. Ada terang-terang yang baru yang dibukakan. Biar kami sadar, kami tidak mau tanpa sadar. Kami dibohongi oleh iblis. Kami tidak mau. Tolong kami Roh Kudus. Sepanjang hari ini kami beraktivitas, biar kami jadi alat kemuliaan-Mu, menguatkan dan menghibur orang-orang. Segala kebaikan yang berasal dari Engkau Bapa, kami terima hari ini berkelimpahan. Engkau melindungi kami, menjauhkan dari yang jahat, mendekatkan semua yang baik bagi kami. Engkau bawa pada tempat-tempat yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat pada waktu-waktu yang tepat.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa kekasih-kekasih Kristus. Yuk dukung kami yuk. Yuk menabur dalam pelayanan kami ini. Ada Giakom Channel yang belum berlangganan, yang belum menjadi member. Ayo silakan Anda klik mana yang Anda mau pilih. Dan jangan lupa beri like ya, beri jempol, bagikan ke orang-orang. Bagi yang mengikuti di TikTok, jangan lupa ya, follow Rich Production, jangan lupa jempol, dan jangan lupa repost ya, biar banyak orang yang akan mendengarkan ini. Kita berjejaring, kita bergandeng tangan. Mari, jangan lupa berlangganan Giakom Channel. Dadah semua, shalom.